Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Yen Tambunan. Buat yang pertama kali datang ke channel ini, boleh di subscribe dulu ya guys. Akhirnya kita tiba di Game Week Pamungkas guys. Buat yang masih berhasrat mengejar para kompetitornya di Mini League, mari kita semangat berjuang seperti stiker yang suka beredar di komunitas FPL. Gak minus, gak laki guys. Tapi kindly reminder, pikirkan risk and rewardnya ya guys. Karena main safety can be fun juga guys. Apalagi buat teman-teman yang udah di posisi 1 di berbagai Mini League-nya. Dengan data dari Fantasy Football Scout dan Fantasy Football Hub, sekarang mari kita obrolin FPL Tips Game Week 38 guys. Dari prediksi poin Game Week ini yang menampilkan 10 pemain tertinggi tiap posisi, tim wildcard dan free hit terdahsyat versi Artificial Intelligence, head to head 5 kandidat kapten terhebat dan sajian fakta menarik lainnya. Semoga obrolan ini membawa kita sama-sama panai aja guys. Langsung aja kita mulai guys. Oke guys, ini dalam tanda kutip pamer dikit ya guys, posisi di Liga FPL Indonesia sementara. Nah, ini yang menentukan nih guys, apakah lo mau mempertahankan ranking atau lo pengen mengejar kompetitor lo. Ini kan ada yang udah di posisi 1, tapi masih ada juga yang di posisi 2 dan seterusnya guys. Jadi inilah penentu keputusan apakah kita mengambil transfer yang safety atau yang berisiko. Sekarang kita lanjut guys ke best attack dalam 4 pertandingan terakhir. Ini 20 timnya guys berdasarkan XG. Newcastle United berada di posisi pertama dengan 11,24 guys. Diikuti City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Spurs, Villa, Palace, Brighton, West Ham, Burnley, Forest, Everton, Brentford, dan Sheffield. XG Newcastle di sini 11,24 guys. Padahal ini posisi yang biasa ditempati oleh City, Arsenal, dan Liverpool ya guys. XA yang tertinggi Arsenal 6,86, total gol yang paling produktif di sini City 13, miss per chance di sini yang terbaik Liverpool, 1 peluang tiap 4,3 menit, big chances yang terbanyak Newcastle 20, dan total tembakan di sini yang terbanyak Liverpool 90. Ini walaupun Newcastle masih nomor 1, gue masih gedek sih sama Eddie Howe yang konferensi pers itu tidak pernah memberikan kejelasan kalau Wilson bisa-bisanya gak main. Terus ya begitulah, bikin bete ya guys. Nah, lanjut ke best defense nih di 4 pertandingan terakhir berdasarkan XGC. Di sini Brentford nomor pertama ya guys, gokil banget. Ini posisi yang biasa ditempati oleh Arsenal, langganan XGC terbaik. Tapi sekarang Brentford XGC 3,40, diikuti Palace, City, Everton, Arsenal, Forest, Chelsea, Newcastle, Fulham, Brighton, Bournemouth, Liverpool, Villa, Man United, dan Spurs. Man United ada di posisi 14 nih guys dengan duet Casemiro Evans ya. Main spread di sini Brentford juga luar biasa guys, 116,5. Artinya dia kemungkinan kebobolan 1 gol tiap 116,5 menit. Total kebobolan di sini paling sedikit City dan Everton 1-1. Selamat juga buat yang DGW 37 ngandalin back serta Jordan Pickford back dan kiper Everton. Jordan Pickford apalagi tuh, bahkan poinnya di atas kiper-kiper DGW seperti Vicario, Onana, Petrovic ya guys. SOT conceded di sini Arsenal cuma menerima 7 tembakan tepat sasaran dari musuh. Pertahanan Arsenal masih sangat super. Lanjut ke tim yang diperkirakan menciptakan gol terbanyak guys pada GW38, yakni Manchester City dengan diperkirakan menciptakan 2,8 gol. Home versus West Ham United yang pertahanannya juga lagi carut-marut. Diikuti ada Arsenal, Brighton, Liverpool, dan Luton di posisi top 5 yang kemungkinan menciptakan gol terbanyak. Bisa dijadikan pertimbangan buat teman-teman yang mau mengambil gelandang atau striker untuk GW38. Lanjut guys ke tim dengan kans clean sheet terbesar pada GW38. Nomor 1 Arsenal dan City, di mana mereka sedang bersaing memperebutkan gelar dan juga sama-sama main home. Arsenal lawan Everton dan City lawan West Ham. Everton memang pertahanan sangat kuat, tapi lini depannya memang culun ya guys, apalagi di laga away. Di sini juga ada pilihan lain, Liverpool, Brighton, yang juga kemungkinan clean sheet-nya besar dibandingkan klub-klub lainnya guys. Lanjut ke kiper terbaik guys, 4 game week terakhir berdasarkan minutes per FPL point. Pickford berada di urutan pertama, 1 poin tiap 11,5 menit, gokil banget. Udah berapa ya? Berapa match beruntun ya di home ya? Everton clean sheet 5 kali beruntun kalau nggak salah. Terus ada Muric di sini guys, nomor 2. Ini kiper Burnley gokil sih, sejak dia main saves-nya banyak banget, sering buat dapat bonus meskipun Burnley-nya kebobolan banyak ya. Tapi Muric-nya menghasilkan banyak poin, gokil. Terus ada Raya, Ederson, Travers, Flecken, Petrovic, Ortega, Verbruggen, dan Henderson.
Buat Ederson sudah dipastikan guys tidak bermain di GW38 dan juga final Piala FA ya. Artinya yang main adalah Ortega Moreno nih yang ada di posisi 8 dengan harga 3,6, murah meriah banget guys. FPL bonus yang paling banyak Moritz 10, Pickford nomor 2. Total penyelamatan Moritz dahsyat 33 kali guys, dan clean sheet Pickford sama Raya sama-sama 4, sama-sama jago kandang. Lanjut ke back dengan NPXGI terbaik guys, 4 game terakhir Robertson nomor pertama ya guys dengan 1,94, meskipun Doi tidak main ya di match terakhir versus Aston Villa, tapi kemungkinan Doi bisa merumput nih di laga home terakhir versus Wolves. Perlu kita pantau sampai detik-detik terakhir, sampai kemungkinan leak akan muncul di Twitter ya guys. Diikuti ada TAA rekannya di Liverpool, lalu Guardiol, Romero, Mitchell, Senesi, Munoz, White, Poro, Carlosnya back tengahnya Aston Villa guys. Di sini nama Guardiol, aduh kalau ingat masih sakit kepala gue guys, puyeng guys nggak punya Guardiol saking keputusan transfer terlalu safety pada game 37 kemarin. Gak punya Guardiol malah ngebuat bench boost panah merah. Coba siapa tuh bench boost panah merah? Kurang luar biasa apa coba guys. Jadi di video kali ini lo nonton gue aja, dengerin kata gue dan jangan ikutin. Kalau lo ikutin nasibnya nahas kayak GW37 ya. Nah, sekarang XG di sini yang terbaik Romero 1,39. Kemampuan duel udara Romero menurut gue itu selevel sama Van Dijk sih guys. Hampir setiap corner dan free kicknya Spurs Romero bisa dapat sundulannya. XA di sini yang terbaik TAA 1,30. Walaupun di match versus Aston Villa dia gantian eksekusi bola mati ya sama Harvey Elliott, tapi TAA XE masih sangat dahsyat. Total gol di sini Guardiola yang terbanyak 3. Aduh, diingetin lagi kan GW37 2 golnya itu bikin sakit kepala guys. Assist di sini Munoz 2 ya guys yang terbanyak. Clean sheet yang terbanyak Guardiola dan White sama-sama 4. Tapi gue pengen ngucapin selamat buat teman-teman yang ngambil Guardiola, apalagi yang udah punya Guardiola beberapa game back. Congrats guys. Lanjut buat gelandang guys, di sini NPXGI tertinggi Cole Palmer 4,92 guys. Disusul oleh Eze, Odegaard, Olise, Havertz, Saka, Longstaff, gokil gelandangnya Newcastle bisa masuk ya, Sean Longstaff, Son, Fernandes, dan Gordon. Menariknya Longstaff bahkan lebih tinggi NPXG dibandingkan Gordon. XG yang tertinggi Palmer 3,08, XE Bruno Fernandes 2,43. Ini juga yang agak bikin nyesek ya guys buat kita yang menahan Bruno Fernandes. Ternyata dia cuma main di pertandingan kedua ya, lawan Newcastle. Match pertama nggak main sehingga poinnya mini, dan di match kedua hanya dalam tanda kutip 1 assist. Total gol di sini terbanyak Olise 4 guys, dan dia akan bermain home di GW38. Tentu akan banyak yang mengincar Olise ya guys, pemain yang juga sedang dipepet oleh Manchester United buat bursa transfer musim panas ini. Assist di sini terbanyak Odegaard, Olise, Havertz, Fernandes, dan Gordon. Di sini kita bisa lihat guys, NPXGI, Havertz, dan Saka beda tipis, tetapi yang di atas adalah Havertz guys. Dan sekarang Saka lagi yellow flag. Sepertinya transfer paling populer game ini Bruno Fernandes ke Kai Havertz ya guys. Lanjut ke striker guys, NPXGI tertinggi adalah Nico Jackson 4,74, dan dia akan bermain home pada GW38, di mana laga home terakhir Jackson bersama Chelsea dia bonus 3 poin dan cetak 1 gol 2 assist ya kalau nggak salah ya, atau 2 gol 1 assist. Jadi Jackson pasti ini banyak banget yang memfavoritkan dia untuk menciptakan gol versus Bournemouth. Di bawah Jackson ada Wood, Haaland, Mateta, Gakpo, Pedro, Isaac, Foster, Antonio, Archer. Wood, Mateta, Gakpo, Pedro ini bisa jadi diferensial guys buat GW38. Pasti orang-orang yang nekat dan pengen chasing rank tentu pengen mengambil mereka, karena striker template tentunya adalah Jackson dan Haaland yang udah pasti ya guys. XG di sini yang tertinggi Haaland 4,87, XE tertinggi Joe Pedro 1,33. Kemarin versus Chelsea dia 1 assist ya, Joe Pedro. Di sini Welbeck tidak masuk ya guys, walaupun menciptakan gol ke gawang Chelsea. Goals di sini yang terbanyak Haaland 7, assist di sini yang terbanyak Gakpo 2. Lanjut guys ke prediksi point kiper untuk GW38 yang tertinggi. Ini berdasarkan Artificial Intelligence Fantasy Football Hub. Raya berada di urutan pertama dengan 4,6, diikuti oleh Ortega, kipernya City yang akan menggantikan posisi Ederson. Lalu ada Alisson, Verbruggen, Muric, Henderson, Sels, Kaminski, Dubravka, Flecken. Gitu ya, tentu yang masih punya budget dan timnya aman banget pengen ganti Ederson, pilihan yang sangat mudah tentunya ke Raya atau ke Ortega. Karena kalau kita masukin Ortega, budget berlimpah, bisa tuh buat
menaikkan kualitas di back gelandang atau striker kita yang mau dimasukin. Lanjut ke gelandang guys, GW38 tentu saja Gvardiol yang prediksi poinnya tertinggi guys, 5,4. Selebrasinya gembira banget nih, tentu sama senyumnya selebar dengan para manajer FPL yang memilikinya guys. Kalau gue senyumnya ke bawah guys, alias sedih gara-gara si Gvardiol nih. Setelah Gvardiol ada TAA, Magalhaes, White, Tomiyasu, Walker, Saliba, Van Dijk, Akanji, Doughty. Doughty sampai masuk nih. Back kirinya Luton ya. Jadi bisa jadi pilihan. Gvardiol udah pasti template pada punya nih di GW38. Nah, buat yang nggak punya Gvardiol seperti gue dan masih berhasrat untuk menyalip kompetitor, tentu kalau beli Gvardiol ya sia-sia, ngapain kita nyamain ya kan, kecuali kita pengen main aman mengamankan ranking. Holding rank baru kita ambil Gvardiol. Di sini TA bisa jadi diferensial tentunya guys, pasti jarang yang punya. Terus juga di sini yang bisa jadi diferensial adalah Walker. Kalau Magalhaes, White banyak yang punya ya guys, sama Saliba. Tomiyasu bisa jadi diferensial tapi terlalu berisiko ya. Lebih agresif ke Walker sih. Ada Van Dijk juga di sini, bisa jadi pertimbangan. Lanjut ke gelandang guys, di GW38 yang memiliki prediksi poin tertinggi adalah Mo Salah dengan 7,5, 13,4. Setelah Mo ada Foden, Havertz, Palmer, Eze, Son, Odegaard, Mbumo, Saka, Olise. Nah, ini buat yang pengen kapten diferensial, tentu kita bisa kaptenin Mo Salah dengan cara beli, walaupun kemungkinan bahkan yang punya 2 transfer pun belum tentu bisa tanpa minus ya guys. Kemungkinan minimal minus 4, termasuk gue kalau bongkar-bongkar tim pengen masukin Mo Salah dan kaptenin Doi, rasanya minimal minus 4, bahkan bisa jadi minus 8 gitu. Tapi kapten diferensial lain tentu bisa ada Havertz, Eze, Son, nanti detailnya akan kita bahas di sesi kapten guys. Lanjut ke striker guys, prediksi poin tertinggi adalah Erling Haaland 8,7. Tentu ini akan menjadi kapten sejuta umat ya guys. Erling Haaland main di kandang versus West Ham, yang pertahanannya wah pasti kocar-kacir lah, karena teranyar juga. Bahkan 2 laga away terakhir West Ham tuh kebobolannya 5 ya guys, lawan Palace sama satu lagi lawan siapa ya, Chelsea ya. Mudah sekali rasanya dijebol. Setelah Haaland adalah Isak, Tony, Jackson, Watkins, Wood, Wisa, Adebayo, Solanke, Pedro. Nah, bisa dipertimbangkan nih guys, striker-striker diferensial buat GW38, buat yang masih ingin menyalip para kompetitor di atasnya. Di dia tim wildcard terbaik guys GW38 berdasarkan AI dengan total poin 74,1. Kiper raya trio back ada Gvardiol, Gabriel, White, gelandang Foden, Palmer, Eze, Son, Foden, Vice. Trio striker ada Haaland, kapten, Isak, dan Jackson. Di cadangan ada Dubravka, Johnson, Reguilon, Burn. Brian Johnson menarik memang nih, salah satu buat diferensial ya guys GW38. Lanjut ke tim free terbaik GW38 berdasarkan AI, total poin 75,7 guys. Kiper lagi-lagi raya, back ada Gvardiol, TAA, Gabriel. Gelandang 5 ada Mo Salah, Foden, Havertz, Palmer, Eze. Striker 2 Haaland, Wood. Haaland kapten. Cadangan ada Moritz, Adebayo, Kwanzaa, Asignon. Wah, menarik nih. Ada nama-nama Wood, Eze, TAA. Ya, ini dia keputusan terpenting guys setiap game week ya. Siapa akan jadi kapten kita di laga pamungkas Premier League musim ini guys? Menurut gue ada 5 kandidat terbaik. Erling Haaland, Cole Palmer, Mo Salah, Son Heung-min, dan Kai Havertz. Nah, ini data pemain diambil dari 4 game week terakhir, dan ini data lawan-lawan mereka diambil dari 4 pertandingan terakhir guys. Sorry guys, gue ini lupa update nih. Yang predicted points GW37 itu harusnya GW38. Ini semua prediksi poinnya udah diupdate semua ke GW38. Cuma tulisannya doang belum gue update. Lanjut ke sentuhan di kotak penalti, Havertz yang paling sering guys, 36. Memang kalau kita ngobrolin Havertz sama Saka ya, andai kita udah tahu Arsenal nggak bakal dapat penalti ini di GW38, tentu Havertz berada di barisan terdepan ya untuk kita beli. Tapi memang kelebihannya Saka yaitu eksekusi corner dan juga eksekutor penalti ya, walaupun sekarang dia masih yellow flag ya guys. Kalau dari tembakan tepat sasaran, Haaland nomor 1 guys, 11. Chances created, Palmer guys 16, gokil banyak banget nih. Bahkan di atasnya Son dan Havertz ya guys. Minutes per shot juga Palmer yang paling agresif guys, 1 tembakan tiap 18,6 menit. Minutes per goal di sini Haaland jauh lebih bagus dibandingkan 4 kandidat lainnya guys. 1 gol tiap 40,7 menit. Wow, minutes per FPL point Haaland juga gokil abis. 1 poin tiap 7 menit guys. Gila.
Terus total gol Haaland juga lagi gacor banget nih guys, 7 yang bisa mendekati Havertz 3, itu pun setengah, nggak nyampe setengahnya dari gol Haaland ya guys. Assist di sini yang terbanyak Havertz 2, dan prediksi poin GW38 yang tertinggi Haaland dengan 8,7 guys. Sekarang kita lihat lawan-lawan mereka guys. Haaland akan menjamu West Ham, Palmer menjamu Bournemouth, Mo Salah menjamu Wolves, Son menjamu Sheffield, Son ke kandang Sheffield, dan Havertz menjamu Everton. Kita lihat dari XGC, Sheffield yang paling kacau guys, 9,88. Emang ke kandangnya Sheffield tuh menjamin tim kita menciptakan gol ya guys. Terakhir di kandang Sheffield tuh kebobolan 3 ya sama Nottingham Forest guys. Minus per XGC juga Sheffield yang paling kacau, kemungkinan kebobolan 1 tiap 39,6 menit. Lalu tembakan tepat yang paling sering menerima tembakan tepat sasaran dari musuh West Ham dan Sheffield sama-sama 30 guys. Dan yang paling sering kebobolan lagi-lagi West Ham dan Sheffield sama-sama 13. Kalau dilihat dari pemain guys, di sini tentu yang paling on fire adalah Haaland ya guys, diikuti oleh Palmer yang kedua. Tapi kalau dilihat dari klub yang akan mereka lawan, Sheffield tentu yang paling enteng, yang kedua paling enteng adalah West Ham. Dan gue jamin 100% sih kalau orang pengen holding rank, mempertahankan peringkat, itu pasti kaptennya Erling Haaland. Nah, buat kita yang mau chasing rank, tentu kita tidak boleh kaptenin Haaland guys, ya kan? Siapa yang akan kita kaptenin nih guys? Atau lo punya kandidat lain yang lebih top tier dibandingkan 5 nih guys? Coba komen guys di kolom komentar. Ya, ini dia tim gue di GW37 guys. Bench boost aktif, kiper Ederson 13, dan Doi cedera mata ya di match versus Spurs ya guys. Terus back Poros 10, Burn 3, Romero 2. Gue masukin Romero untuk gantiin Dalo, tahu-tahu poin Dalo lebih tinggi guys. Aduh, lagi-lagi garu-garu kepala gue. Terus gelandang Son 4, Palmer 14, Foden 11, Bruno 5, Curden 8. Striker Haaland 30, kapten Isak 4, cadangan Petrovic 3, Jackson 7, Gabriel 7, dan White 6. Bench boost, poin 127, panah merah. Aduh, geleng-geleng lagi dah. Nah, ini dia rekomendasi transfer dari AI guys. Rekomendasinya adalah Ederson ganti ke Raya, Burn ganti ke Guardiol. Ini gue pertimbangkan banget nih guys, jadi plan A karena mantep, nggak perlu minus, dan udah beli pemain yang membuat gue ini panah merah, si Guardiol guys. Jadi tidak perlu deg-degan di GW8 kalau udah punya Guardiol, karena dia nih beberapa game terakhir selalu jadi ancaman utama yang membuat tim berpotensi panah merah, bahkan akhirnya GW37 panah merah. Lalu AI memberikan alternatif pilihan buat gue guys dengan membuang Bruno Fernandes, memasukkan Kai Havertz. Nah, ini jadi plan B gue guys. Bahkan kalau misalkan gue udah memasukkan Kai Havertz, gue karena ada 2 jatah free transfer ya, bisa juga nih Guardiol tetap gue masukin untuk gantiin Romero sehingga Guardiol tetap jadi starter. Jadi ini plan A dan plan B dari AI. Kali ini gue sepakat nih guys. Jarang-jarang nih sepakat dengan rekomendasi dan alternatif dari AI. Ya, ini dia tim gue sementara di GW38 guys. Belum ada transfer, 2 free transfer belum dipakai. Kiper Petrovic, back Poro, Gabriel Magalhaes, White, gelandang Son, Vice, Palmer, Foden, Bruno, striker Jackson, Haaland, Isak, Haaland kapten, cadangan Ederson, Gordon, Romero, Burn. Nah, sekarang gue coba sampaikan beberapa pilihan di 4 posisi ini ya guys. Di kiper, gue mempertimbangkan adalah masukin Raya pertama untuk gantiin Ederson, atau Ederson bisa juga gue ganti ke Ortega Moreno yang harga 3,6, sehingga uangnya bisa lebih banyak untuk mendongkrak kekuatan di lini tengah atau depan nih guys, atau back gue. Jadi Raya sama Ortega Moreno gue pertimbangkan buat kiper. Untuk back, gue mempertimbangkan untuk punya diferensial, bisa Trent Alexander-Arnold, atau main safety dengan membeli Guardiol gitu guys. Kalau Guardiol mau masukin siapanya ya mudah aja ya, antara Romero atau Burn gitu guys. Memang yang paling gak berfungsi di back gue ini sebenarnya Burn, yang paling enteng lah untuk dijual ya. Nah, kalau di gelandang guys, pasti banyak yang buang Bruno Fernandes gitu kan, dan Gordon gue juga nggak berpikir untuk jadiin dia inti, karena kita udah bahas tadi di awal guys bahwa Brentford pertahanannya terkuat pertama guys saat ini. Jadi mereka akan ke kandang Brentford, Newcastle rasanya sulit
untuk menciptakan lebih dari 1 gol ya guys. Sehingga di gelandang diferensial yang gue pikirkan adalah Olise, Havertz, Mo Salah, Brennan Johnson. Nah, cuma pertimbangannya kalau mau ngambil Mo Salah, kita tahu harganya mahal banget tuh, itu kemungkinan gue nggak bisa hanya buang Bruno Fernandes di lini tengah. Jadi kemungkinan kalau ngebuang Gordon tidak terlalu ngebantu guys, mesti ngebuang antara Foden dan Son. Nah itu yang lagi dipikir masak-masak. Ini keputusan terlalu berisiko atau setimpal dengan reward yang mungkin bisa didapatkan. Karena kalau gue nggak mungkin buang Cole Palmer sih. Cole Palmer menurut gue jauh lebih penting perannya di Chelsea dibandingkan Foden di City sama Son di Spurs guys. Gitu. Nah untuk striker menurut gue Haaland Jackson udah paten di depan. Mungkin Isak nih yang bisa diotak-atik bakal jadi ke siapa. Kalau mau ngambil pemain yang mahal seperti Mo Salah, Isak perlu gue ganti ke striker murah seperti ada pilihan Mateta atau Joao Pedro. Mereka juga sama-sama main home gitu kan. Atau bisa juga diganti ke Cody Gakpo gitu. Nah di Liverpool juga ada yang menarik juga gelandang murah meriah Harvey Elliott ya guys. Dimana Klopp juga udah bilang bahwa dia sebetulnya menginginkan Elliott untuk mendapatkan jatah bermain yang lebih di musim ini, tapi itu tidak dia lakukan, yang dia sayangkan ya pada musim ini ya guys. Jadi Harvey Elliott bisa menjadi diferensial yang mantap gitu. Nah pertanyaannya nih guys, siap nggak nih untuk minus 4 atau bahkan minus 8 kayak stiker-stiker yang beredar ya guys di grup-grup komunitas FPL kan, nggak laki nih guys. Pertanyaannya, cukupkah di posisi seperti ini atau perlu posisi yang lebih tinggi? Jujur nih guys, di awal musim buat gue yang orangnya tuh tiap musim main FPL doyan buat minus-minusan ya, targetnya sebetulnya overall rank tuh top 50k, top 50.000. Jadi ini gue bersyukur banget, thank God dikasih kepercayaan bisa overall rank 1280. Jadi sebetulnya posisi udah sangat gak menyangka lah dibandingkan target awal musim, sehingga mungkin gue akan bermain lebih lepas untuk minus 4 atau minus 8. Tapi keputusan transfer perlu dipergumulkan dulu nih guys untuk mengambil keputusan yang paling bijak. Atau lo kalau punya saran boleh sampaikan di kolom komentar guys. Ya ini dia klasemen Liga FPL Bangin Tambunan setelah GW37. Wah tuan rumah masih di posisi pertama ya guys. Thank you guys buat kesempatan ini ada di puncak klasemen. Sekarang ada Golden Era 2324 Mok Eric P di posisi runner up. Lalu Miracle, Reski Solihin, Lamlagang CF, Ryan Ervanda, PRSL, Elemen Gen, Nur Rahmat Wahyudi, Nur Ramadan. Wah, Om Nur udah di posisi top 5, siap-siap ditransfer setelah GW38 selesai. Persikup, Dani Rezandi, FPL Cisun, Vega Lorenzo. Wah, di liganya Bro Vega nih sementara gue posisi pertama nih. Semoga bisa ditransfer Bro Vega ya dengan terus di posisi pertama. Kang Tahu, Afdal Hidayat, Ox Picoleto, Rengga Praditya, Askir Ahmad Salahuddin, Nor. Siap-siap di posisi top 5 akan ditransfer oleh Bang Yen Tambunan. Gue akan update di Instagram ya guys, biasa di story. Dan seperti biasa kalau masih ada yang bertanya, kemarin ada yang nge-tweet kalau Bang Yen Tambunan di posisi pertama atau di posisi top 5, hadiahnya buat siapa? Gue tegaskan sekali lagi, akan gue transfer ke istri. Terserah istri mau dipakai buat apa ya kan, entah buat belanja kebutuhan atau buat jalan-jalan gitu guys. Jadi tetap akan ditransfer tapi bukan ke gue gitu. Nah buat yang ada di posisi top 5, siap-siap buat gue hubungin ya guys, di DM Instagram atau DM TikToknya. Tapi buat teman-teman yang belum mengisi Google Form, aduh sorry banget guys, berarti lo tidak memenuhi persyaratan. Karena kalau udah ada klasemen akhir, gue akan langsung ke Google Form melihat apakah mereka memenuhi syarat atau tidak. Subscribe YouTube, follow Instagram, dan follow TikTok gitu. Kalau misalkan buat lo yang udah top 5 ternyata tidak memenuhi syarat, I am sorry. Sampai jumpa di musim depan. Kita akan adain kompetisi lagi guys. Thank you banget ya guys, kita udah ngobrol bareng dari Game Week pertama sampai jelang Game Week 38 ini. Semoga videonya bermanfaat, dan buat teman-teman yang menikmati video Bang Yen Tambunan, boleh banget guys buat di like, share, subscribe, dan klik tombol lonceng ya guys, buat tahu update video terbaru dari Bang Yen Tambunan. Kalau masih ada yang mau ditanyain juga boleh sampaikan di kolom komentar ya guys. Mau ngingetin guys, deadline Game Week 38 adalah Minggu 19 Mei 2024 pukul 20.30 WIB guys. Akhir kata, selamat bersenang-senang, dan gue doain yang terbaik buat tim teman-teman. Sampai jumpa lagi guys, sehat selalu, gas panejo guys. Tuhan memberkati.